Konsultasi Syariah. Hukum wanita berwudu hanya mengusap kerudung ketika mendesak. Pertanyaan: di kondisi mendesak, di mana wudu di tempat umum, tidak ada wudu khusus untuk perempuan, kemudian tidak ada kamar mandi juga, apakah boleh wanita cukup mengusap kerudung sebagai ganti mengusap kepala? Jawaban: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Nabi SAW membolehkan bagi laki-laki yang memakai imamah, yaitu penutup kepala berupa lilitan kain, untuk mengusap imamah saat berwudu, sebagai ganti mengusap kepala. Dari sahabat Ammar bin Umayyah, beliau mengabarkan, aku pernah melihat Nabi SAW mengusap imamah dan khuf beliau. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang lain adalah hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengusap kedua khuf dan khimar. Hadis riwayat Muslim. Khimar adalah penutup kepala, di antara bentuknya adalah imamah dan kerudung wanita. Disebut khimar karena menutupi kepala. Dan hukum asal syariat berlaku untuk semua umatnya, sampai ada dalil tegas yang menjelaskan pengecualian. Termasuk dalam hal ini, syariat pengusapan penutup kepala. Yang disebut dalam hadis di atas adalah penutup kepala laki-laki atau imamah. Namun kabar tersebut tidak menunjukkan pengkhususan karena tidak ada dalil tegas yang menjelaskan hal tersebut. Maka kembali kepada hukum asal keberlakuan syariat, yaitu berlaku umum kepada laki-laki dan perempuan. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa boleh bagi wanita yang memakai kerudung atau hijab mengusap kepalanya saat berwudu. Terlebih jika kondisi mendesak seperti yang disebutkan pada pertanyaan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Madzhab Hambali yang kami pandang kuat. Selain Madzhab Hambali, ulama lain yang sependapat dengan kesimpulan ini adalah Imam Ibnu Hazm. Beliau menegaskan, setiap penutup yang dipakaikan di kepala seperti imamah, khimar atau kerudung, kopiah, mighfar atau penutup kepala dalam pakaian perang atau lainnya boleh diusap saat berwudu. Laki-laki dan perempuan berlaku sama dalam hal ini. Boleh mengusap baik karena alasan kebutuhan maupun tidak. Al-Muhalla. Alasan yang lain, wanita dibolehkan mengusap khuf sebagaimana pria. Maka demikian pula yang berlaku dalam mengusap penutup kepala. Seperti diterangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wanita termasuk yang dibolehkan mengusap penutup kepala oleh hadis tersebut mengikuti laki-laki. Sebagaimana mereka dibolehkan mengusap khuf. Kemudian mengingat laki-laki boleh mengusap pakaian penutup kepala, maka demikian pula boleh bagi perempuan sebagaimana laki-laki. Syarah Al-Umdah. Kemudian tujuan dan syariat mengusap imamah ini adalah memberikan keringanan atau rukhsah. Wanita lebih layak mendapatkan keringanan ini karena kerepotan yang mereka rasakan saat harus mengusap kepala ketika memakai kerudung lebih besar daripada laki-laki yang memakai imamah. Karena 1. Rambut wanita adalah aurat, adapun rambut laki-laki bukan aurat. 2. Kerudung atau hijab menutupi seluruh bagian kepala, sementara imamah tidak. 3. Kerepotan yang mereka rasakan pada kerudung lebih besar daripada memakai khuf. Sementara mereka dibolehkan mengusap khuf karena alasan keringanan. Menunjukkan bahwa mengusap kerudung demi keringanan lebih berhak lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, karena kerudung atau hijab adalah pakaian yang boleh dipakaikan pada kepala sehingga disamakan dengan imamah. Bahkan kerudung atau hijab itu lebih utama mendapatkan keringanan ini. Karena kerudung atau hijab menutupi lebih banyak bagian kepala daripada imamah. Susah mencopotnya. Kebutuhan para wanita untuk dibolehkan mengusap kerudungnya lebih besar dari kebutuhan bolehnya mengusap khuf. Syarah Al-Umdah. Namun untuk kehati-hatian, sebaiknya tidak mengusap kerudung kecuali saat kondisi mendesak. Selama masih mampu wudu secara normal, maka sebaiknya kita lakukan, meski harus masuk ke kamar mandi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, kesimpulannya, jika pada mengusap kepala itu ada kerepotan seperti karena cuaca dingin atau karena susahnya mencopot dan memakainya kembali, maka mentolerir pada kondisi seperti ini tidak mengapa. Namun jika tidak ada kerepotan, sebaiknya tidak. Karena tidak adanya dalil yang sahih yang tegas tentang masalah ini. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Demikian, wallahu a'lam bishawab.